Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, senang sekali saya Skarsari menyapa Anda di Indonesia hari ini dalam program Halo Diaspora. Dan untuk edisi Halo Diaspora kali ini saya akan ditemani ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Ibu Ersalina Suciono yang merupakan seorang project engineer dan juga diaspora yang ada di Jerman. Langsung saja saya sapa Ibu Ersalina. Halo, apa kabar? Sehat-sehat Ibu Ersalina. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di Voice of Indonesia. Apalagi kalau di Jerman nih masih pagi-pagi banget ya. Iya, jam 8. Oh, jam Tapi udah 8 terang kok pagi. karena Tapi udah udah mau terang. summer kan. Jadi udah terang. Oh, jadi ini cuacanya enak ya, nggak panas banget gitu ya. Tapi masih ada dingin-dinginnya gitu ya. Iya, masih sekitar 6 sampai 8 derajat lah. Oh, oke. Sudah berapa lama di Jerman? Saya sudah sejak tahun 2002, Agustus 2002 saya sudah di sini. Melanjutkan master dulu di sini, lanjut untuk bekerja. Oh, oke. Sudah 12 tahun ya. 2002 Mbak, jadi 22 tahun. Iya. Wah, lama banget. Tapi ini Bu Ersal ini nggak mudik nih Lebaran. Wah, belum bisa mudik Lebaran Mbak, karena kan anak-anak sekolah, jadi nanti pas summer holiday baru kita pulangnya. Jadi pas anak-anak libur panjang baru bisa pulang jangka panjang. Karena kalau misalnya cuma seminggu 2 minggu, kayak sayang ya, worth it banget cuma sebentar sekali. Apalagi harus mungkin kalau anak-anak bolos juga kan sayang juga gitu ya. Karena di sana kan Lebaran juga bukan menjadi public holiday gitu ya. Alhamdulillah udah 2 tahun ya? ini Mbak udah bisa jadi public holiday, maksudnya izin tidak masuk tuh nggak harus pakai surat tertulis, jadi bisa langsung izin gitu, minta mereka udah tahu kalau Idul Fitri jadi boleh izin 2 hari biasanya. Dan di sini kalau tidak libur tapi nggak masuk sedikit, bukan sedikit ya, ketat Mbak. Jadi kalau udah 3 hari nanti ada guru ke rumah gitu ngecek anaknya kok nggak masuk gitu. Didatengin ke rumahnya. Atau kalau misalnya kita berlibur gitu, naik pesawat pada saat tidak libur bisa kena denda sehari 200 euro per anak. Waduh, jadi kalau mau bolosnya lama-lama nggak bisa. Iya, jadi nggak bisa bolos karena di sini kan biaya sekolah mungkin udah diketahui ya, kan memang disupport dari pemerintah. Jadi memang diharapkan kita full untuk bisa mengikuti program sekolah gitu. Oke, jadi 22 tahun dari sejak master kemudian sampai bekerja di sana gitu ya. Sudah ya, adaptasinya tuh udah lancar banget ya Mbak Ersalina ya. Iya, lancar karena terpaksa harus komunikasi dengan rekan ya. Tapi sebetulnya di sana bagaimana sih di yang sedikit yang saya tahu ya, di tahun-tahun mungkin sejak ada banyak ini kan ya, banyak imigran dari Turki gitu ya, kan sempat mengalami berbagai persoalan dalam multikulturalisme. Tapi itu kan dulu ya, barangkali di tahun 2000-an awal atau di tahun 1900-an ketika mereka datang. Tapi kalau untuk belakangan ini atau selama 22 tahun ada masalah nggak? Alhamdulillah sih, mungkin pas awal-awal sedikit sulit ya, karena kan kita belajar bahasa Jerman tanpa ada dialek gitu. Pas sampai sini ada dialek, terus kita jadinya kayak bahasa Jawa atau bahasa Sunda kan dialeknya rada beda gitu ya, bahasa Indonesianya. Jadi awal-awal memang kita adaptasinya cukup lama gitu, apalagi kalau misalnya dulu kan saya datangnya di München di selatan, itu bahasa dialeknya, bahasa Jermannya tuh kalau kita bisa bilang tuh Hochdeutsch. Jadi ada beberapa kata-kata memang beda, dan adaptasinya sendiri juga secara kultur ya totally beda ya Mbak ya, dari mereka komunikasi, terus sehari-hari bergaul gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai ya, maksudnya untuk anak-anak dan kita juga alhamdulillah sudah bisa dengan baik gitu melebur. Oke. Sempat mengalami tantangannya seperti apa nih yang dirasakan?
Selain Ya kendala yang bahasa pasti ya? bahasa ya. Oh lebih ke Karena bahasa bahasa. Jerman kan nggak cukup setahun 2 tahun ya kita Iya, belajar mhm, gramatiknya aja, terus pas susah sampai sini banget juga ya kan totally ya? beda banget gitu ngomong Mhm. sama orang gitu. Oh, walaupun kalau untuk kuliah kan biasanya ada persiapan bahasanya dulu ya, 1 tahun ya? Itu untuk bachelor ya, Oh untuk untuk diplom. bachelor, Ya, heeh. tapi kalau untuk master pada saat kita apa namanya daftar Mhm, requirements-nya pasti udah jelas gitu antara TOEFL atau C2 kalau dalam bahasa Jerman. oh gitu. Wah lumayan tuh ya, untuk belajarnya aja tuh. Apalagi tadi juga, dialeknya berbeda-beda dan di sana kan ada cukup banyak dialek Iya, ya? beda kayaknya beda provinsi atau beda ini sedikit beda sih dan ada beberapa kosakata yang mungkin buat sehari-hari. Mhm, Cuma mhm. kalau untuk di pekerjaan biasanya ya bahasa Jerman apa namanya Formal? formal. Mhm, oke. Kalau untuk makanan gimana nih di sana? 22 tahun tapi pulangnya kan, setiap tahun pulang nggak sih, Mbak? Iya, insya Allah kita setiap summer holiday kita pulang Juli Agustus. Oh, oke. Jadi untuk apa ya, merindukan, untuk mengobati kerinduannya itu setahun sekali gitu ya, untuk Iya, makanan-makanan Indonesia gitu ya? iya, tapi kita sehari-hari juga masih makan nasi sih Mbak. Oh iya, Meskipun 22 tahun saya kayaknya masih belum bisa tuh sarapan pakai roti. orang Indonesia banget ya. Apalagi kan di sana Iya, rotinya tuh agak-agak keras gitu ya, kayaknya beda sama roti iya, yang di sini yang kalau digigit betul langsung betul. kempes. Keras di luar tapi enaknya di dalam aja. Tapi ya itu gigitan pertama kayaknya harus effort ya. Tapi, kalau untuk bahan-bahan menemukan bahan-bahan makanan Indonesia tuh cukup sulit nggak sih? Kan untuk beberapa negara, kalau misalkan Belanda ya, Belanda kan gampang banget ya nyari makanan-makanan atau bahkan bumbu dasar dari Indonesia gitu ya. Tapi kalau di Jerman susah nggak? Kalau di Hamburg kebetulan ada toko Indonesia Mbak. Jadi Oh, ada satu toko khusus memang menjual bahan-bahan mulai dari bumbu segala macam tuh ada gitu. Jadi mhm, ya nggak terlalu sulit sih dapat dan banyak toko Asia juga yang mmm, sedikit banyak mirip-mirip lah yang meskipun kayak daun salam atau tempe tahu mungkin nggak ada tapi untuk ya minimal sehari-hari ada lah gitu bisa oh, dipenuhi ya gitu. lama-lama juga sudah, beradaptasi atau bahkan suka bikin Ya tempe sendiri lagi nih jangan-jangan, Mbak? kadang kalau lagi mau dan kalau lagi panas sih Mbak soalnya kan itu harus suhu tertentu ya. Oh, iya iya Kalau iya. harus dimasukin ke oven atau deket sama heater rada repot. Mhm, oke. Nah ini, memang ketika kuliah itu dari jurusan yang, sama apakah dari manajemen atau dari jurusan teknik nih? Karena cukup profesi yang cukup baru nggak sih Mbak Ersalina atau kalau untuk di Indonesia sendiri? Eh, saya dulu S1-nya di UI, Mhm. jurusan sipil, teknik sipil. Oh iya teknik Terus sipil ya, lanjutnya, iya teknik sipil. Kalau kata bapak saya teknik sipil itu adalah engineering yang paling basic gitu kan. mhm, Terus S2-nya saya di sini meneruskannya project management, tapi memang khusus untuk apa namanya project sipil. Jadi kayaknya construction management lah ya. mhm, Terus setelah itu saya hamil anak pertama, jadi vakumnya cukup lama. mhm, Setelah saya lulus S2 sampai dapat kerja itu sekitar 5 tahun kalau nggak salah ya, mhm, 5 tahun. Terus saya baru bekerja project engineer, tapi mungkin rada unik karena saya bekerjanya di kampus, jadi sebagai scientific staff. Jadi mhm, kalau di project apa namanya di institut saya ini mhm, kan ada banyak banyak proyek dari negara gitu ya Mbak. Jadi kan saya ini bidangnya di uh, kebetulan kampusnya tentang pengolahan sampah. Nah itu sering banyak proyek dari negara. Nah dari mhm, situ dari proyek itu saya engineering gitu. Jadi saya atur bagaimana proyek itu berjalan. Nah itu setelah mhm. itu baru diturunkan ke project manager untuk diatur bagaimana berjalannya. Jadi awalnya si proyek itu ada itu dari si engineeringnya dulu gitu. Oh, oke. Berarti ini kan memang harus bisa berkomunikasi dengan baik
dengan Iya, rekan-rekan kerja sesama tim. iya, Berbicara sama orang dari budaya yang sama, berkomunikasi gitu ya, bekerja dari budaya yang sama dan juga berbahasa yang sama aja kalau buat saya itu cukup menantang, Mbak. iya. Apalagi ini di sana gitu. Beda nggak sih kira-kira tantangannya? Tantangannya ya pertama bahasa. Jadi kalau misalnya saya, tapi mostly sih kita bicaranya bahasa Inggris gitu Oh karena gitu. di kampus itu ya kebanyakan memang udah banyak selain orang Jerman Mbak, jadi ada orang Mm-mm. India, ada orang Meksiko gitu. Ya mereka mungkin juga berbahasa Jermannya terbatas juga gitu. Jadi kita Mm-mm. berkomunikasi seringnya bahasa Inggris. Tapi Mm-mm. kalau untuk komunikasi dengan profesor saya uh, seringnya memang bahasa Jerman gitu. Saya juga terbata-bata gitu, maksudnya terbatas juga, tapi ya lama-lama dia juga mengerti gitu apa bagaimana cara saya berpikir gitu, maksudnya untuk mewujudkan si satu project ini kita Mm-mm. komunikasinya alhamdulillah nyambung gitu, meskipun saya juga mungkin switch dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris mungkin ada sulit ya, soalnya Mm-mm. kalau orang bilang tuh kalau udah pandai bahasa Inggris terus belajar bahasa Jerman, bahasa Inggrisnya kacau. Begitu Kacau. sebaliknya. Jadi ya kendala pertama sih mungkin bahasa gitu. Tapi ya Mm-mm. secara lisan kalau rada sulit saya ini kan dengan tulisan gitu. Oh, oke ya karena Dikomunikasikan banyak dengan tulisan. karena kan memang bahasa Jerman itu kan memang susah banget ya dari kata kerjanya Hmm, juga berubah-berubahnya tuh banyak banget gitu berubah-ubah. ya. Terus tiba-tiba ada di belakang gitu kan kata Ya kerjanya gitu verbnya ya. harus di belakang gitu. Nah, Jadi ini ada sampai that. butuh waktu Oh, berapa verbnya lah? di belakang. Iya kan? Ya harus disimpan dulu mau ngomong apa gitu. Jadi nanti terakhirnya baru dikeluarkan gitu verbnya. Iya kan? Itu memang butuh waktu untuk beradaptasi sampai benar-benar bisa lancar itu tuh butuh waktu berapa lama, Mbak? Tergantung Tergantung seberapa orangnya sering ya kita bisa atau di ini ya interaksi. Tapi memang kalau dengar dari teman-teman saya juga yang ada di sana tuh ya walaupun udah Ada putus-putus sih bertahun-tahun Mbak. gitu ya, itu juga memang masih masih apa ya, apalagi mendengar dari yang penutur-penutur Halo. eh terputus ya. Iya. Pendengar Voice of Indonesia, kita masih mencoba untuk menyambungkan kembali bersama dengan Ibu. Oh ya, Ibu Ersalina sudah tersambung kembali. Iya iya. Ada putus-putus tadi ya, unstable Iya. ternyata karena ini kebetulan suami saya juga bekerja di rumah jadi full Heeh. internetnya harus dibagi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang bekerja dari rumah, kalau di sini kan udah setelah pandemi itu kan sudah full banget ya Mbak ya, harus kerja dari kantor gitu. Tapi yang setahu aku ada juga yang memang masih bekerja dari rumah tuh cukup banyak ya, apalagi karena kenaikan harga ini ya listrik dan lain sebagainya itu jadi banyak melakukan penghematan dengan bekerja di rumah. Itu masih terjadi sampai sekarang? Iya, jadi kebijakan perusahaan Jerman bahkan setelah pandemi itu Mm-mm. malah mengharuskan perusahaan tuh 60% kalau nggak salah untuk bekerja di kantor saja. Jadi 2 sampai 3 hari memang disyaratkan untuk bekerja di rumah. Mm-mm. Jadi mungkin untuk menghemat biaya atau setelah itu mungkin juga uh, sebetulnya kita juga kalau di rumah itu kalau minta kita mengklaim akhir tahun untuk pajak itu diganti Mbak berapa persen untuk pengeluaran kita untuk men-set up meja kerja atau untuk membayar listrik karena Mm-mm. kita bekerja di rumah tuh nanti diganti di akhir tahun karena kita bekerja di rumah. Nah itu karena Jerman itu ya sejak pandemi mungkin melihat bahwa uh, tidak mengurangi kinerja ya kalau bekerja di Mhm, rumah. Jadi mhm, memang 60% rata-rata sekarang semua pekerjaan uh, di kantor disyaratkan setiap kantor itu 2 sampai 3 hari bekerja di mhm. rumah Enak banget ya. gitu. Jadi betul-betul menghemat energi, menghemat Iya, tenaga, menghemat ongkos, terus iya. kemudian juga di akhir tahun masih tetap dapat bonus Hmm. pengurangan dari pajaknya ya. Ini Karena enak mungkin banget juga sih. sistemnya baik kali ya Mbak. Jadi kalau Mhm, kan di sini memang sehari itu maksimal 8 jam kerja. Jadi kalau mhm, meskipun kita di rumah, mhm, login kita mulai bekerja itu kebaca. Misalnya jam 8 nih mmm, kita login gitu mhm, untuk masuk komputer ke sistemnya mereka, kebaca tuh jam 8 sampai jam 5 kita bener jam 8 jam kita bekerja. Jadi mhm. nggak ada curi-curi
sambil kerja mungkin kita jalan-jalan atau gimana gitu. Jadi karena adjust sistem teknologinya mumpuni dan juga kepercayaan juga. Karena Oh kan ya. kadang-kadang pekerjaan itu bukan time basic tapi project basic, asal projectnya itu selesai dan waktunya kita login itu terpenuhi, itu bisa masuk ke requirements yang mereka butuhkan untuk lamanya mereka bekerja. Oke, tapi kalau sambil masak masih bisa dong ya? Oh kan pas lagi jam 12 jam 1 kan break. Iya kan, pas lagi istirahat ya. Ih, asik banget ya. Kalau Hmm. bisa hal tersebut juga diaplikasikan di sini. Tapi Mbak Ersalina tadi kembali ke pekerjaan ya, di lingkungan yang memang terdiri dari berbagai orang dengan berbagai latar belakang negara, bahasa juga gitu. Ini memang semakin kesini di Jerman itu semakin banyak pendatang gitu ya, dan masyarakatnya kalau misalkan dulu ada persoalan mengenai ketakutan terhadap orang asing atau ada persoalan-persoalan di bidang multikulturalisme, ini bisa dipastikan ini nggak terjadi lagi gitu ya, atau Islamofobia gitu tuh nggak ada ya? Alhamdulillah sih udah berkurang ya Mbak ya. Kalau misalnya memang untuk tenaga kerja, kalau dilihat demografi memang jumlah masyarakat yang produktif itu memang sedikit pada zaman ini sekarang gitu ya. Jadi makanya bisa dilihat gitu kalau sekarang Jerman tuh banyak mendatangkan tenaga medis ya, mungkin udah diketahui kayak suster atau yang untuk bekerja di rumah sakit, juga tenaga-tenaga kayak seperti elektriker yang bekerja di elektrik gitu, kayaknya banyak yang dicari sekarang seperti itu. Jadi kalau untuk Islamofobia kita hanya menunjukkan kalau kita kan sebagai duta yang terbaik lah. Jadi mereka juga melihat bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi gitu dengan baik. Jadi mereka juga bisa melihat secara langsung, oh ternyata nggak seperti ini kok Islam itu gitu kayaknya. Oke. Nah, ini seru banget ngobrol sama Mbak Ersalina, tapi menurut aku nih penting juga nih untuk kita ketahui bersama, misalkan yang pingin sekolah atau bekerja di Jerman, apalagi kemarin kan sempat ada berita yang Iya, cukup ada beberapa di menggegerkan Hamburg sih loh. Mbak. Oh, ada beberapa di Hamburg juga ya? Iya, Iya. Itu kan ramai banget ya Mbak ya di sini ya. Jadi gimana nih iya. tips-tipsnya? Karena aku juga kaget ya, karena ya Jerman gitu ya yang kita ketahui sebagai negara yang dengan aturannya juga begitu ketat gitu ya. Ternyata masih ada hal-hal seperti itu gitu. Nih apa tipsnya dari seorang Mbak Ersalina yang sudah 22 tahun di sana? Kalau tipsnya kan memang jalur-jalur masuk Jerman itu banyak terbukanya ya Mbak. Jadi jalur sekolah ya, jalur yang kita mau ngambil bachelor atau diplom itu ya, diplom degree. Itu mungkin ya bisa dicari sendiri, sebetulnya gampang kok untuk masuk Jerman, apalagi untuk sekolah ya. Itu informasi yang kalau misalnya resmi dari DAAD, itu dari lembaga kerjasama Indonesia Jerman gitu, bisa dicari semua apalagi apa aja requirements-nya untuk daftar ke sana, itu jalur resminya. Terus ada juga kalau misalnya sekarang banyak tuh jalur kita ngambil program vokasi. Jadi kita sambil sekolah gitu ya, sambil kursus kayak seperti suster gitu, sambil kita juga sambil kerja. Jadi 50-50 lah. Jadi mungkin berapa bulan kita kerja di rumah sakit, berapa bulan kita sekolah. Itu juga udah ada kok Mbak portal-portalnya yang resmi gitu untuk dapat informasi langsung daftar ke sini, terus langsung semua ngurus. Yang pasti harus dengan kemampuan bahasa Jerman itu minimal kalau nggak salah intermediate lah, middle gitu ya, middle. Oke. Kalau yang berbahasa Inggris di sana cukup banyak? Kalau untuk sekolah alhamdulillah banyak Mbak sekarang. Jadi kalau misalnya titelnya namanya bachelor degree, kebanyakan requirements-nya bahasa Inggris. Tapi tetap kalau untuk S1 harus ada yang namanya student college Mbak, setahun tambahan itu. Karena standarnya sekolah di sini kan 13 tahun. Di Indonesia 12 tahun, dan mungkin juga penyetaraan ijazah dan adaptasi bahasa, sistem-sistem pelajarannya kan jauh berbeda gitu.
kayak ujian nasional akhir, nih anak saya juga lagi ujian nasional akhir tuh sangat berbeda. Kalau di Indonesia kan mungkin semua diujiankan gitu ya. Iya. Kalau di sini tuh hanya yang terbaik yang dia bisa dapat aja, dia bisa milih hanya cuma 5 yang diujiankan untuk menghasilkan apa namanya ijazah terakhir. Nah, wih, enak gitu. ya. Jadi memang perbedaan-perbedaan ini. Oh iya, tapi banyak Mbak materinya. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya kalau nggak suka matematikanya bisa dibuang dulu gitu ya. Nah, tapi ada 3 yang wajib, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan matematika itu harus 2 di antara 3 itu harus diambil. Oh, oke. Gitu. Ternyata masih nggak bisa lepas dari matematika ya. Baik, Bu Ersalina, seru banget bisa cerita-cerita. Kita bisa banyak tahu hal tentang bagaimana sih kalau mau memulai atau memasuki negara Jerman dengan cara yang resmi, kemudian juga bagaimana untuk bisa kita beradaptasi di lingkungan kuliah, di lingkungan sehari-hari juga. Semoga ini bisa memberikan banyak informasi juga ya kepada pendengar Voice of Indonesia yang lainnya. Terima kasih Ibu Ersalina sudah diganggu pagi-paginya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Baik. Karena kalau masalah pendidikan di Jerman memang panjang sih Mbak. Jadi kalau singkat diceritakan rada banyak yang di-cut. Gak apa-apa. Nanti kita bisa cari waktu lagi untuk tips and triknya mendapatkan pendidikan juga ya. Makasih Bu Ersalina. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Kesempatannya. Terima kasih. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi Halo Diaspora, dan kita akan berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.